Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Maripa. Alhamdulillah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mencari jalan supaya bisa ketemu Tuhan. Untuk mencari perjalanan diri, yaitu mencari guru sejati. Kita fokus saja nyari jalan supaya bisa ketemu Tuhan. Ilmu lainnya sementara seperlunya saja, hanya sebatas buat dunia saja. Ngapain terlalu serius? Jika penciptaan manusia adalah untuk menyembah dan beribadah, maka artinya titik fokus kita adalah bagaimana supaya ibadah dan penyembahan kita itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lainnya yang berhubungan dengan ilmu akalnya seperlunya saja. Jadi jangan malah sebaliknya, ilmu dunia kita kuasai, tetap ilmu mengenal Allah tidak dicari. Jadinya ibadahnya hanya asal-asalan sesuai dengan sudut pandang ilmu dunia saja. Fikih itu ilmu dunia, baca mushaf itu ilmu dunia, syariat itu ilmu dunia, hukum itu ilmu dunia, muamalah itu ilmu dunia, teori ibadah itu ilmu dunia, teori sholat itu ilmu dunia, teori Quran itu ilmu dunia, teori zikir itu ilmu dunia, teori Tuhan itu ilmu dunia, teori agama itu ilmu dunia, mazhab itu ilmu dunia, ilmu haji itu ilmu dunianya. Nah, yang dimaksud ilmu dunia ini, belajar fikih hanyalah belajar baca tulisnya saja. Sedangkan dalam fikih itu ada praktek-praktek yang dibimbing oleh Rasul melalui Allah. Jadi fikih tetap kita harus belajarnya terbimbing oleh Rasul di zaman ini, atau ayat 128, yaitu apapun itu belajarnya harus melalui sang utusan agar kita nyambung. Jadi belajar fikih itu bukan hanya belajar baca tulisnya saja. Baca mushaf Al-Quran juga bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan. Jadi kalau kita mempunyai seorang guru mursyid atau guru rohani atau Rasul di zaman ini, di surat At-Taubah ayat 128, Rasul di zaman kita, maka yang kita baca itu bukan Al-Quran baca tulisan, tapi Al-Quran Qadim yang dimasukkan ke dalam diri kita atau ke dalam kolbu kita, yaitu Al-Quran Qadim. Jadi kita bisa praktek apa yang ada dalam Al-Quran mushaf kehidupan kita. Begitulah teori ibadah ini. Ibadah itu bukan teori tapi praktek. Ibadah itu bukan hanya teori bacaannya saja, bahkan sholat juga bukan hanya sekedar bacaan atau gerakan saja, tapi sholat itu
harus tersambung. Bahkan sholat itu bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi setiap waktu kita harus sholat. Tidak ada batasan sholat itu. Quran itu bukan Quran yang di buku, tapi Quran itu Quran yang qadim, Quran yang ruh. Jadi selaras kita, kalau kita sudah terhubung dengan Quran ruh, maka kita membaca Al-Quran mushaf, maka akan selaras. Maka praktek dan kehidupan kita akan sama seperti apa yang ada dalam isi Al-Quran itu. Zikir juga bukan hanya sekedar teori zikir la ilaha illallah, bukan seperti itu. Jadi ketika zikir, maupun memakai suara maupun tidak, ketika kita menyebut nama Allah, kita harus tahu wujudnya yang disebut, yaitu mengenal Allah atau marifatullah melalui bimbingan guru ruhani, yaitu guru mursyid. Dan untuk tersambung, sedangkan bagaimana manusia mengenali sejatinya diri sendiri, bisa mi'raj, mengenal Allah, melewati lapisan-lapisan alam akhirat, berjumpa dengan Allah di alam ma'rifatullah, itu tidak bisa diuraikan dengan ilmu dunia atau ilmu baca atau ilmu dogma, karena alamnya berbeda. Semua variabel dunia sudah tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan kenyataannya sekarang lebih banyak yang tenggelam dengan dunia, mabuk akan dunia, dan kandas di dunia saja sebatas dogma. Ilmu yang transfernya lewat akal itu pasti ilmu akal. Sedangkan ilmu rohani transfernya lewat potensi, unlimited dan undefinisi, karena sifat rohani juga unlimited dan undefinisi. Jangan paksakan mengerti, tidak mengerti pun tidak apa-apa, tidak paham pun tidak apa-apa. Nikmati saja apa yang saya uraikan ini dari kata-kata ini. Siapa tahu ada yang menggerakkan hati saudara-saudara untuk mencari sumber pengetahuan dari uraian atau kata-kata ini. Alhamdulillah, kita semua saudara, ahli ilmu pengetahuan, ahli syariat, ahli tasawuf, ahli kejawen, ahli kebatinan, ahli tarekat, ahli mistik, ahli ilmu hikmah, ahli tauhid, ahli spiritual. Kita semua hakikatnya mencari jalan pulang. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu saja. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wallahi anta maksudi waridloka maktubi. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.